Pimpinan sidang dan para penyangga akan memasuki ruang sidang. Mohon kepada hadirin dipersilahkan berdiri sejenak. Sidang ujian doktor terbuka atas nama Lo Ari Arini, Sarjana Sains Terapan, Master Biomed, angkatan tahun 2020. Hadirin, sebelum acara dimulai, dipersilakan mematikan atau memasang mode diam pada telepon genggam. Selanjutnya, sidang ujian doktor terbuka yang terhormat kami serahkan kepada pimpinan sidang. Sidang ujian doktor terbuka yang saya hormati, Promovenda Lo Ari Arini, Sarjana Sains Terapan, Master Biomed, adalah mahasiswa angkatan tahun 2020-2021, telah menempuh ujian akhir tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu, Promovenda diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan penyangga dan undangan akademik. Seorang dokter selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Para penyangga serta promotor dan kopromotor dalam ujian akhir terbuka ini dimohon memberikan penilaian mengenai yang pertama adalah alur pikir ilmiah Promovenda dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan. Yang kedua, sumbangan terhadap bidang ilmu atau nilai penerapannya. Sedangkan jawaban pertanyaan dari para undangan akademik dapat sebagai bahan pertimbangan penilaian. Penilaian panitia ujian doktor terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan predikat doktor, yaitu predikat memuaskan bila akhir 3,00 sampai 3,40. Predikat sangat memuaskan 3,4 sampai 3,74. Predikat dengan pujian atau kumlot 3,75 sampai 4,00. Khusus untuk predikat dengan pujian sesuai dengan pedoman pendidikan Universitas Airlangga dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun dan dengan 2 publish dan 1 accepted jurnal internasional minimal Q3. Tanpa mengurangi hak para penyangga dan undangan akademik, maka seyogianya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian akhir tertutup. Karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan saudara penanya, baik penyangga maupun undangan akademik, untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan maksimal 2 pertanyaan sehingga diharapkan semua penanya mendapat kesempatan. Saudara Promovenda Lo Ari Arini, Sarjana Sains Terapan, Master Biomed, saya minta datang di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap sanggahan para penyangga. Saya ingin bertanya kepada saudara Promovenda, apakah saudara pada saat ini merasa sehat jiwa dan raga dan telah siap untuk diuji? Ya, siap, Prof. Baik, terima kasih. Sebelum sesi tanya jawab, saudara Promovenda dipersilahkan memaparkan sekilas tentang ringkasan disertasinya, paling lama 5 menit. Kami persilahkan. Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya izin untuk memaparkan
disertasi saya yang mana berjudul Efektivitas Pemberian Ekstrak Etanol 96% alga hijau ulpalapuka dalam meningkatkan ekspresi mRNA gen reseptor hormon seks steroid untuk regenerasi sel folikel pada tikus betina dewasa strain Ratus novemicus pasca terpapar monosodium glutamat. Adapun yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut yaitu adanya kasus infertilitas primer dengan persentase sebesar 74,7% yang dapat disebabkan oleh faktor dari wanita yang paling besar yaitu sekitar 49%. Yang mana kondisi ini dapat disebabkan oleh kebiasaan konsumsi makanan yang mengandung monosodium glutamat seperti makanan instan atau makanan siap saji. Berdasarkan hasil studi lalu, memang studi lalu lebih banyak penelitiannya pada hewan coba, di mana penelitian pada tikus yaitu berdasarkan pemberian atau paparan MSG sebanyak 40-80 mg per kilogram berat badan secara oral selama 28 hari dapat menyebabkan kerusakan saraf hipokampus, di mana enzim antioksidan seperti SOD dan katalase mengalami penurunan. Termasuk di sana terjadi peningkatan nitric oxide. Itu merupakan tanda terlihat adanya tanda-tanda dari radikal bebas. Selain itu, penelitian berikutnya bahkan pemberian selama 4 hari secara simultan dengan dosis 4 gram per kilogram berat badan dapat menimbulkan peningkatan radikal bebas. Kondisi ini akhirnya dapat mempengaruhi sistem reproduksi terutama pada wanita, yang mana penelitian yang dilakukan berikutnya dengan paparan MSG sebanyak 400 mg per kilogram berat badan selama 30 hari dapat menimbulkan gangguan pada fungsi ovarium termasuk disfungsi reproduksi yang ditandai dengan penurunan hormon estrogen dan ekspresi gennya. Berdasarkan pernyataan berikutnya, di mana MSG merupakan agen dari endocrine disrupting chemical yang merupakan agen perusak dari sistem endokrin. Hal ini dapat diatasi mungkin mengkonsumsi makanan yang mengandung MSG saat ini tidak dapat dihindari, tapi efeknya mungkin kita dapat minimalisir dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung alga hijau, yang mana penelitian lalu pemberian alga hijau dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan ini dapat mengobati masalah reproduksi pada tikus jantan. Sedangkan pemberian 400 mg juga dapat melawan kerusakan oksidatif sel seperti itu. Jadi penelitian lalu memang lebih banyak fokus pada sifat antioksidannya dan juga bagaimana dia berefek pada sistem reproduksi, tapi khususnya pada tikus jantan. Berdasarkan hal tersebut, jadi rumusan masalah yang dapat diambil yaitu apakah pemberian dari ekstrak etanol 96% alga hijau ulpalapuka ini dapat meningkatkan ekspresi mRNA-AR, dapat meningkatkan ekspresi mRNA-AR alfa dan beta, dapat meningkatkan hormon estradiol dan testosteron, dapat meningkatkan jumlah folikel jegraf, menurunkan jumlah folikel akresi, meningkatkan jumlah korpus luteum, dan bagaimanakah peningkatan mekanisme peningkatan yang terjadi. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, jadi untuk membuktikan pemberian ekstrak etanol di 96% alga hijau ini dapat meningkatkan ekspresi mRNA-AR, ekspresi mRNA-AR, kadar hormon estradiol dan testosteron, jumlah folikel jegraf, menurunkan jumlah folikel akresi, meningkatkan jumlah korpus luteum, dan menganalisis peningkatan yang terjadi. Berdasarkan kerangka konsep penelitian yang telah saya susun, di mana pemberian MSG murni secara yang berlebihan dalam waktu yang lama akan menyebabkan overaktivasi dari reseptor glutamat. Hal ini dapat menimbulkan kondisi dari timbulnya radikal bebas, kemudian terjadinya stres oksidatif hingga kerusakan dari poros hipotalamus hipofise hingga mempengaruhi gonad yaitu ovarium. Kondisi ini akhirnya jika ovarium mengalami gangguan dalam proses spermatogenesis dan folikulogenesis, dia akhirnya menimbulkan kondisi degenerasi sel folikel. Hal ini dapat diterapi dengan pemberian dari ekstrak etanol 96% alga hijau spesies ulpalapuka, di mana spesies ini mengandung fenol dan flavonoid salah satunya, kemudian juga sterol maupun steroid, yang mana dengan pemberian sterol atau steroid ini
dapat meregulasi kembali proses spermatogenesis di ovarium sehingga akhirnya terjadi aktivitas biologi sel sampai terjadinya regenerasi sel folikel dalam bentuk peningkatan folikel tegak, penurunan jumlah folikel atresi dan peningkatan korpus luteum. Berdasarkan hal itu, untuk hipotesis penelitian yaitu pemberian ekstrak etanol 96% alga hijau pada ratus non-pedikur pasca terpapar MSG dapat meningkatkan ekspresi mRNA-AR, meningkatkan ekspresi mRNA-ER alfa dan beta, meningkatkan kadar hormon estradiol dan testosteron, meningkatkan jumlah folikel tegak, menurunkan jumlah folikel atresi, meningkatkan jumlah korpus luteum dan adanya mekanisme peningkatan yang terjadi. Berdasarkan ini merupakan artikel dari dari proceeding yang sebelum saya mengawali adanya riset ini, saya awali dengan menulis studi literatur berdasarkan systematic review. Metode systematic review menulis terkait dengan bagaimana kandungan dari alga hijau ini terkait dengan fertilitas pada wanita. Jadi kandungan hormon yang terdapat dari bioaktif dari alga hijau ini dapat berguna untuk fertilitas wanita. Jadi berdasarkan studi literatur ini dengan metode systematic review didapatkan hasil bahwa alga hijau mengandung sterol dengan berbagai mekanisme biokimia itu dapat membentuk steroid pada sistem target organ yaitu ovarium sehingga dianggap ada kecocokan seperti itu. Sehingga kemudian saya menyusun studi artikel untuk publikasi artikel jurnal dengan metode in silico yang bertujuan untuk bagaimana menganalisis struktur dari alga hijau ini dapat berikatan dengan seks steroid reseptor pada wanita, karena saya lebih akan menganalisis di ovarium sehingga yang saya gunakan adalah hormon seks reseptor yang kemudian juga bagaimana toksisitas senyawa. Jadi didapatkan bahwa alga hijau mengandung sterol dengan berbagai produknya yang mana dapat secara kompleks berikatan melalui metode bioinformatik molekuler docking dengan organ targetnya yaitu androgen reseptor, estrogen reseptor, dan progesteron reseptor dengan afinitas binding yang rendah. Kemudian pada jurnal yang berikutnya ini saya kerjakan ketika saya sambil mempersiapkan ekstrak untuk alga hijau eucalyptus yang akan saya gunakan untuk riset in vivo, di mana sambil saya menyiapkan ekstrak itu hasil dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah kandungan dari eucalyptus secara KLT, kromatografi lapis tipis dan juga GCMS untuk mengetahui bagaimana identifikasi dari kandungan bioaktif alga hijau tersebut. Kemudian apakah dapat digunakan sebagai antioksidan dan juga anti infertilitas. Jadi menggunakan dua metode yaitu metode laboratorium dan komputasi. Jadi didapatkan juga berdasarkan hasil KLT dan juga GCMS adanya kandungan salah satunya flavonoid dan juga dari GCMS adanya 29 isobucosterol dengan identifikasi 29 isobucosterol. Kemudian untuk artikel berikutnya ini terkait dengan hasil data setelah saya lakukan in silico, kemudian dilanjutkan tadi dengan uji lab sambil menyiapkan ekstrak alganya, dilanjutkan kemudian pada riset ini yaitu dilakukan pada 100 non-medicus, yang mana penelitian artikel ini juga tercantum pada pembahasan. Untuk hasil dari data yang saya dapatkan dari hasil penelitian ini, di mana ekspresi dari mRNA-AR didapatkan bahwa adanya peningkatan yang optimal pada dosis yang kedua yaitu dosis 200 mg per kilogram berat badan. Kemudian mendapatkan hasil yang signifikan berbeda.
Jadi di sini ada penurunan pasca induksi MSG, kemudian mulai meningkat, namun di dosis tertinggi mengalami penurunan. Begitu juga dengan mRNA-ER alpha, namun pada mRNA-ER alpha ini tidak signifikan terjadi perubahan. Kemudian untuk mRNA-ER beta, di sini ada peningkatan juga pada dosis 200 mg yang signifikan. Kemudian ini artikel yang saya susun juga berdasarkan hasil riset yang saya lakukan, dan juga ada pada bab 5 pembahasan, yaitu terkait dengan konsentrasi dari hormon estradiol dan testosteron pasca pemberian MSG, kemudian juga diberikan terapi dari alga hijau. Jadi didapatkan untuk hormon estradiol dan testosteron ini adanya signifikan data untuk adanya perubahan dari pasca induksi dan perlakuan. Untuk jumlah follicle degrad, atresi dan corpus luteum juga dilakukan analisis, namun pada jumlah follicle degrad ditemukan data yang tidak signifikan berbeda. Berikutnya terkait analisis jalur dari dosis MSG. Jadi untuk mengetahui mekanisme yang berperan seperti itu, apakah secara langsung, jalur langsung ataupun tidak langsung. Jadi yang saya lakukan adalah dengan memisahkan MSG dahulu yang dilakukan analisis jalur menggunakan analisis regresi dengan sampelnya MSG dan kontrol, kemudian untuk alga yaitu kelompok MSG dibandingkan dengan kelompok alga, namun pada dosis dengan peningkatan optimal yang 200 mg tadi. Ya, berdasarkan hasil analisis jalur pada dosis MSG didapatkan pengaruh sebagian besar secara langsung antara dosis MSG dengan hormon, dengan ekspresi reseptor dan juga regenerasi follikelnya. Kemudian untuk alga sebagian besar juga ditemukan pengaruh secara langsung pada variabel G. Baik, untuk simpulan, pemberian ekstrak etanol 96% alga hijau eukaliptus pada ratus herbicides yang terpapar MSG ini efektif meningkatkan mRNA-AR pada dosis 200 mg, efektif meningkatkan mRNA-ER alpha dan beta pada dosis 200 mg dibandingkan dengan kontrol sehat, efektif meningkatkan hormon estradiol pada dosis 200 mg dan testosteron pada dosis 100 mg dibandingkan dengan kontrol sehat. Kemudian efektif meningkatkan follicle degrad pada dosis 200 mg, efektif menurunkan follicle atresia pada dosis 200 mg, efektif meningkatkan corpus luteum pada dosis 100 mg dibanding kontrol sehat. Dan mekanisme peningkatan ekspresi mRNA reseptor hormon seks steroid, hormon regenerasi sel folikel ini disebabkan secara langsung. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Sebelum sesi tanya jawab, kami sapa dulu pemuji tamu yang kami hormati, yaitu Profesor Dr. Bagus Komang Satyasa Isdarebro, penguji luar dari Universitas Udayana. Kemudian kami perkenalkan promotor adalah Profesor Dr. Edi Bagus Wasito, Dr. MS Spesialis Mikrobiologi Konsultan. Co-promotor Dr. Arifah Mustika, Dr. MSI. Profesor Gondo Mastuti, Dokter Hewan Aktif dan Kesehatan. Dr. Yeni Hernaningsi, Dokter Spesialis Patologi Klinik Subspesialis Antar Konsultan. Dr. Ira Humayria, Dokter MSI. Ane Darkom, Dokter MSI PhD. Profesor Dr. Wijiati, MSI Dokter Hewan. Ada penunggangan akademik. Yang pertama, Dr. Niluh Kade Halid Arsani, Sarjana Kedokteran MBOM.
Putu Irma Pratiwi, SDR Magister Pidana. Dr. Putu Sukmawati Kurniawan, SDMA. Nika Sari Oktavia, SST Magister Pidana. Dr. Hewan Bodita Sikrullah Ritona, Magister Veteriner. Adi Pranoto, Sarjana SOR MFes. Warga Elmaida R, Magister Kedokteran Tropis. Dr. Ilmawan Parindra, MSI FISJM. Dr. Alvin Firasi, Spesialis Obstetrik Gynekologi, Magister Kedokteran Klinik. Dr. Nurmawati Fatimah, MSI. Terima kasih. Saya persilahkan yang pertama Saudara Profesor Dr. Edi Bagus Pasito, Dr. Magister Sains, Dr. MS Spesialis Mikrobiologi Konsultan. Kami aturkan kesempatan pertama untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahan terhadap Saudara Promo Menda. Silakan, Prof. Terima kasih kepada pimpinan sidang Prof. Kota. Izinkan kami menyampaikan pertanyaan yang masih menurut saya relevan dan disertasi Anda. Itu penelitian pendahuluan utamanya tentang in silico study sudah ditemukan beberapa senyawa yang tanda petik dianggap punya potensi berkaitan dengan hormon loss atau PEN. Nah, pertanyaannya adalah kalau itu sudah ada dengan berbagai karakteristiknya, mengapa pada penelitian atau langkah selanjutnya Anda tetap masih menggunakan ekstrak, mungkin masih disebut dengan ekstrak alkohol, kok tidak lalu menggunakan secara spesifik senyawa tertentu atau mungkin yang dikenal dengan istilah bioactive substance dari ekstrak itu. Mohon dijelaskan. Baik, Pak Edi, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya mohon izin untuk menjelaskan. Jadi alasan saya kenapa melakukan penelitian kembali pada uji in silico sebelumnya itu menjadi awal saya untuk menjalani riset ini, di mana pada saat uji in silico kemarin yang saya lakukan itu meneliti bagaimana pada peran alga hijau secara umum, kemudian dilakukan saya memilih Ulva lactuca, kemudian dilanjutkan dengan riset ini. Kenapa saya memilih alga ini untuk dilakukan riset ini, di mana karena saya ingin mengetahui secara keseluruhan dari senyawa bioaktif itu perannya seperti apa, peran menyeluruhnya seperti apa dari alga hijau Ulva lactuca ini, sebelum nantinya jika memang berhasil, jika memang saya rasa juga sudah menemukan hasil yang bagus untuk nanti dilanjutkan dengan tahap isolasi dengan menentukan satu senyawa aktif yang berperan paling dominan seperti itu. Kenapa sekarang saya meneliti kembali, itu kemarin kan belum untuk Ulva lactucanya, jadi itu memang pengawalan saya untuk maju meneliti pada hewan coba, karena itu metode in silico masih bersifat bioinformatik. Kemudian saya lakukan penelitian pada hewan coba, dan sebelum melakukan satu senyawa yang paling dominan, saya melakukan dengan memberikan dahulu untuk mengetahui secara keseluruhan dulu bagaimana sifat dari senyawa tersebut. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Pertanyaan Anda masih bersemangat bahwa setelah pendidikan yang selesai Anda akan melanjutkan untuk sampai pada
bioaktif itu. Mudah-mudahan berhasil, meskipun mungkin bukan Anda sendiri yang harus melakukan, tapi murid-murid Anda. Ya, karena saya melihat di sini yang tadi sudah dibacakan oleh pimpinan sidang, Anda itu terafiliasi sebagai staf pengajar prodi S1 kebidanan. Benar? Nah, kalau Anda sudah nantinya kalau sudah dinyatakan menyandang gelar S3, kalau harus mengajar S1 rasanya kok ya sayang begitu. Ya, harus minimal Anda bisa berkontribusi di institusi yang menghasilkan S2. Nah, itu apa langkah Anda selanjutnya setelah selesai ini? Masih tetap di situ atau mau? Saya tidak tahu jawaban. Ini mau. Baik, jika harus menjawab, saya akan tetap di sana mengembangkan karir saya bersama dengan rekan-rekan saya di sana, di mana nanti kemungkinan beberapa tahun ke depan karena sudah ada kualifikasi dari pendidik yang S3 kemungkinan bisa membuka S2, mungkin seperti itu Prof, mohon maaf, mungkin seperti itu Prof Edi untuk kedepannya, jadi bisa mengembangkan penelitian bersama mahasiswa juga nanti ini bisa saja relevan karena ke arah sistem reproduksi, walaupun saya memang penelitiannya ini pada tikus atau pada tikus hewan coba, tapi ini nanti bisa dikembangkan untuk penelitian pada subjeknya langsung yaitu manusia seperti itu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bersama dengan sejawat S3 yang lain di institusimu, Anda menjadi perintis untuk berdirinya program studi strata S2 selanjutnya. Mudah-mudahan. Amin. Selamat. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof Edi. Baik, terima kasih Pak Budi. Kemudian kesempatan selanjutnya kami persilakan untuk promotor Dr. Arifah Mustika dari MSI. Terima kasih pimpinan sidang atas kesempatan yang telah diberikan dan selamat kepada saudara promotor Ari ini. Ya, Anda sudah selesai penelitian yang nanti insya Allah akan bermanfaat juga bagi kesehatan atau keselamatan kesejahteraan. Pertanyaan saya pertama terkait dengan saran, ya. Di sini saya ada memberikan saran. Saran adalah yang pertama kami melakukan pengujian di BPH yang pertama tentang bank sebagai antioksidan, ya secara in vitro, ya. Padahal di dalam pembahasan Anda sudah mengklaim bahwa mekanisme ini, ya, antara mekanisme mekanisme MSG untuk menimbulkan kelainan pada poliglucogenesis karena adanya stres oksidatif, berarti ada ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidannya. Kemudian Anda mencoba memperbaiki hal tersebut dengan menambahkan antara lain alga hijau ini. Nah, kenapa ini kan sudah dihasilkan saat sudah terbukti secara in vivo bahwa memiliki hasil yang baik untuk poliglucogenesis dengan mekanisme kerja sebagai antioksidan. Mengapa Anda perlu lagi menyarankan suatu penelitian kembali ke in vitro melakukan uji DBPH? Terima kasih Dr. Arifah atas pertanyaannya. Baik, saya mohon izin untuk menjawab. Jadi kenapa saya menambahkan lagi untuk uji DBPH, untuk uji antioksidannya dan juga BSLT untuk senyawa toksisitasnya, untuk toksisitas bahannya, karena nanti bisa dipergunakan karena ini memang sudah tahap in vivo, tapi untuk dapat melakukan uji klinis lengkap dan bisa dipergunakan untuk manusia atau halayak manusia, masyarakat, itu bisa diawali juga dengan bahwa senyawa yang terdapat dari alga hijau ini sudah pasti
terutama uvalactuca, karena yang penelitian sebelumnya kan bukan pada uvalactuca, dan ini uvalactuca yang ditemukan di pantai Gondol Bali. Itu bisa sifat antioksidannya dapat dibuktikan dari nilai DPPH-nya serta BSLT-nya bahwa terkait dengan toksisitas. Jadi toksisitas bahannya sudah dinyatakan tidak toksik dan memiliki antioksidan yang baik, sehingga akhirnya dapat mungkin dilanjutkan dengan uji klinis lengkap dan dengan subjek penelitiannya yaitu manusia. Seperti itu tujuannya. Terkait ini ya, saya lanjutkan satu pertanyaan lagi bahwa hasil dari uji in vivo kan akan diekstrapolasikan juga ya nanti penggunaan pada manusia ya, dan memilih ratus ya sebagai animal model karena mendekati berbagai macam metabolismenya pada manusia juga. Nah, tapi mestinya kan tidak mirip 100% ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Nuari, kalau dia diberikan kepada manusia, apa perbedaan yang mungkin nampak? Karena ada perbedaan mungkin baik biomekanisme maupun sistem antara ratus maupun manusia. Baik, terima kasih Dokter atas pertanyaannya. Terkait itu, karena ini pada info yang mana nanti dieksplorasi tujuannya untuk manusia, itu bisa dengan konversi dosis dari alga itu sendiri. Di sini alga diberikan pada dosis 100 mg, 200 mg hingga 400 mg. Namun memang yang pada dosis 400 mg mengalami penurunan. Jadi pada penelitian saya ini pada dosis 100 sampai 200 mg itu adalah rentan yang disarankan, karena memang nanti berikutnya itu ingin mencari satu dosis yang optimal, yang dominan, yang mana yang tepat untuk perbaikan sistem reproduksi, seperti itu. Jadi ini dosisnya masih dosis rentang, sehingga kalau untuk dikonversi ke manusia itu pada dari tikus coba ini tadi dosis 100 itu sekitar 1, sekian gram, begitupun juga dengan dosis 200 itu 2, sekian gram untuk pemberian pada manusia, seperti itu dokter. Jadi mungkin nanti bisa dikonversi dosis, diberikan kepada manusia setelah melewati tahapan-tahapan uji klinis lengkap dan toksisitas bahan. Terima kasih pimpinan sudah, saya kira cukup. Terima kasih dokter. Selanjutnya kami persilakan Profesor Dr. Bagus Komang Sapiasa, Magister. Ya, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang yang saya hormati. Yang saya hormati juga Pak Besar penyangga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga yang saya hormati para penyangga yang juga tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada hari ini yang sudah sampai ujian sekarang. Ya. Saya juga ucapkan selamat kepada Prodi yang bisa datang ke sini, dan kemudian selamat kepada Ibu Dekan WD2 karena sudah ada sekarang seorang doktor yang akan menjadi tenaga pengajar di sana. Dan juga selamat kepada keluarga yang telah mendukung, terutama suami tercinta yang sudah memberikan tunjangan baik siang maupun malam ya. Setelah saya baca penelitiannya sangat bagus sekali, sangat bagus ya. Cuma saya ingin bertanya, di mana kita tahu memakai kata salah satu adalah alga hijau, di mana alga hijau setelah itu kimia mengandung PPB dan albumin. Nah, di mana kerusakan itu yang seperti MSG itu di seluruh ini memproduksi. Pertanyaan saya, dari semua ini dari 3 komponen yang ada di situ itu, kira-kira bagaimana mekanisme kerjanya hingga bisa meningkatkan yang ada di situ ini yang terproduksi meningkat? Apakah dia 3-tiganya kombinasi? Apakah satu persatu? Ya, di mana? Bagaimana mekanismenya? Apakah dia secara lokal di terus? Apakah dia menurut efek ke betalan bisnis? Itu yang pertama. Yang kedua,
Nah, ini kan tujuan utamanya adalah bagaimana kita mengatasi imperialitas. Ya. Nah, ini kan ke depan. Kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan sehingga ini bisa diinvestasikan atau bisa dipakai untuk berbeda pada wanita, terutama dari wanita orang yang 70%. Kira-kira apa yang tindakan-tindakan apa, langkah-langkah apa yang akan dilakukan nanti supaya penelitian yang bagus ini bisa dipakai untuk terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Bagus atas pertanyaannya. Saya mohon izin untuk menjawab. Terkait pertanyaan yang pertama, senyawa bioaktif yang ditemukan dari alga hijau Ulpalamuka melalui screening KLT dan GCMS ini ditemukan beberapa senyawa yang mana karena ini tidak dilakukan isolasi satu bahan bioaktif sehingga pasti kerjanya secara bersama-sama dan sinergis antara flavonoid yang salah satunya tadi dan juga sterol ataupun steroid. Jadi dia akan bekerja secara bersama-sama dalam menangani masalah infertilitas, di mana pada mekanismenya yaitu dengan pemberian alga Ulpalamuka yang mengandung senyawa bioaktif tersebut akan mempengaruhi dari gonad atau ovarium dan juga akan menghambat radikal bebas, sehingga kalau kerjanya menghambat radikal bebas itu pada hipotalamus hipofise, kemudian juga dan akhirnya akan mempengaruhi pada gonad yaitu ovarium, sehingga proses spermiogenesis terjadi, oligogenesis terjadi, termasuk mekanisme kerja sel organ pada sel organ targetnya yaitu ovarium dengan adanya ikatan antara hormon dan juga reseptornya. Akibat tadi dengan pemberian sterol dia akan memicu proses spermiogenesis, muncullah produk akhirnya testosteron, kemudian diaromatasi menjadi estradiol, kemudian ini akan melakukan interaksi dengan reseptornya untuk menjalankan aktivitas biologisnya, kemudian terbentuklah proses transkripsi, translasi hingga protein baru dan akhirnya terjadi regenerasi sel folikel yang besar. Seperti itu, Prof. Kemudian untuk yang kedua tadi, mohon maaf, Prof, bisa diulangi. Yang kedua itu, ini kan penelitian sangat bagus sekali ya, artinya kita aplikasikan nanti ke depannya. Kira-kira langkah apa yang dilakukan sehingga penelitian ini bisa dikenal dan bisa dipakai untuk manusia, kira-kira gimana pakai? Ya. Terima kasih, Prof. Baik, untuk langkah selanjutnya karena ini sudah masuk pada tahap in vivo, sudah ada hasilnya, kemudian nanti akan saya lanjutkan dengan isolasi satu senyawa yang memang dari senyawa bioaktif dari alga hijau Ulpalamuka yang memang kiranya menjadi bisa menjadi satu bahan dominan karena memang dari hasil KLT, GCMS, terutama GCMS ini masih sifatnya belum mengetahui secara pasti ini konsentrasinya berapa untuk bahan tersebut, hanya secara kualitatif saja. Tapi ada kecenderungan bahwa seperti asam palmitat yang memang tinggi, tapi itu berdasarkan normalisasi area saja. Jadi saya ingin melakukan isolasi yang mana bahan bioaktif yang berperan, kemudian setelah itu dilakukan uji toksisitasnya juga, kemudian uji toksisitas dari dosis sampai nanti uji klinis lengkap seperti itu, hingga nanti sampai bisa dilakukan ke manusia seperti itu. Ya, saya sangat puas dengan jawabannya. Saya kembalikan ke Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih, Prof. Selanjutnya kami persilakan Profesor Dr. Golda Mastuti, Ketua Kedua pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada Venus hari ini. Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat dulu ya. Sukses lagi. Deg-deg apa enggak? Prof. Khawatirnya nanti bisa. Minum dulu nggak apa-apa, boleh. Sebelum menjawab pertanyaan saya kan udah galak. Baik, saya pertanyaan dulu. Saya melanjutkan pertanyaan dari mungkin yang tadi
jalur hipotalamus dan jelas ya. Saya ingin berusaha menyambungkan antara studi silikon dan domain Anda dengan mekanisme di kerangka persatuan. Kalau dari studi ini itu gimana sampai akhirnya bisa apa ya, memperbaiki poliplogenesis ya. Ending dari penelitian ini ya untuk integrasi kira-kira bagaimana mekanisme kalau dari jalur hipotalamus tadi sudah dijelaskan, sekarang dari jalur yang satunya yang mengarah ke ovariumnya. Jadi kan yang dikira konsep ada dua tempat ya, yang kanan sama yang kiri. Yang kiri sudah sekarang yang kanan berdasarkan hasil studi in silico docking sampai akhirnya menghasilkan poliplogenesis. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, dalam studi ini tentunya kan ingin mengambil manfaatnya, kemanfaatan apa yang bisa dilakukan. Ternyata setelah saya baca kesimpulan, dosis yang paling efektif untuk memperbaiki poliplogenesis adalah 100 sampai dengan 200 ya miligram per kilogram berat badan tikus. Itu ekstrak alga hijau. Kalau dia itu mau dikonversikan ke manusia, kira-kira bagaimana? Berapa perempuan itu atau wanita itu harus mengkonsumsi alga hijau ini supaya bisa mendapatkan kemanfaatannya. Baiklah, bisa saja. Silakan jawab. Baik, Prof. Gondo, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mohon izin menjawab. Untuk yang pertama, tadi dilakukan uji in silico terkait dengan kandungan dari alga hijau. Ini belum ke Uphalastuca, belum ke spesies Uphalastuca, dari baru alga hijaunya saja, untuk mengetahui apa kandungannya tersebut, perannya pada sistem reproduksi. Terkait dengan tadi kerangka konsep di ovarium, yang mana hasil dari uji in silico itu salah satunya terkait dengan ada SRBP, ada reseptor SRBP, sterol regulasi elemen binding protein, di mana sterol alga atau steroid dari alga hijau ini itu dapat berperan sebagai SRBP, kemudian dapat merupakan berperan penting dalam menghasilkan kolesterol, di mana kolesterol ini berperan penting untuk proses spermatogenesis di ovarium dalam memproduksi produk akhirnya yaitu testosteron dan juga nanti setelah aromatisasi menjadi estradiol. Kemudian hormon tersebut akan berikatan dengan reseptornya di ovarium, yaitu untuk testosteron dengan androgen reseptor, untuk estradiol dengan estrogen reseptor pada intraseluler dari atau nukleus dari ovarium, seperti itu, Prof. Kemudian setelah dia mengalami ikatan, saya potong dulu. Jadi sebenarnya itu kan siliconya setelah dilakukan in vitronya dari TLC sama GJMS, tentunya kan dapat poliflavonoid, polifenol, terpenoid, steroid, kemudian komponnya ada 12 kompon yang didapat. Nah itu lanjutannya gimana dari produk-produk ini ke ovariumnya? Terkait dengan produk yang dihasilkan tersebut itu untuk sterol, yaitu yang dihasilkan saat GCMS itu isofucosterol. Jadi peran dari isofucosterol tadi seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu SRBP tersebut. Kemudian juga ada asam palmitat, di mana asam palmitat ini juga merupakan protein, juga merupakan bioaktif yang bisa digunakan untuk regenerasi sel di ovarium, seperti itu, Prof. Jadi selain itu juga ada fenol yang ditemukan dari GCMS, sehingga dapat berperan untuk mekanisme bioaktif, mekanisme biologis, untuk proses dari transkripsi hingga translasi protein, seperti itu, Prof. Jadi mungkin kalau boleh saya rangkum ya, jadi ketika siwet atau Uphalastuca itu masuk ke dalam saluran pencernaan, mungkin akan didigest segala macam ya, kemudian akan ada bahan aktif mungkin yang akan masuk ke daerah ovarium. Ada 4 bahan komponen metabolit aktif ya, yang flavonoid, polifenol, berbagai steroid, kemudian ada kompon-komponnya ada 12, di mana kompon-kompon itu ternyata dia bisa berikatan langsung dengan reseptor-reseptor. Kalau dilihat dari hasil
itu ada kekuatan ikatannya, ada yang paling tinggi itu adalah steroid alpha reseptor, kemudian estrogen reseptor alpha, SREP, kemudian ER beta, VDR, GSTR, AR, baru PR. Setelah berikatan dengan itu, tentunya dia akan aktivasi untuk sintesis hormon-hormon steroid terkait dengan ini. Baru setelah terjadi peningkatan itu, baru dia akan bisa mempengaruhi steroidogenesis, sehingga baru memperbaiki folikulogenesis. Nah, kira-kira jalurnya seperti itu. Berarti nanti bisa digunakan untuk memperbaiki kerangka konseptual. Karena kalau dilihat dari sini, yang diteliti ini kan mRNA ya, tapi yang dikotai AR sama ER di atas. Kalau AR sama ER itu berarti reseptornya. Kalau reseptornya berarti ngeceknya harus dengan ELISA atau dengan imunohistokimia. Tapi kalau mRNA-nya berarti yang dicek berarti yang dikotai ELISA mRNA-nya. Kemudian ini kalau kerangka konseptualnya, kalau dia memiliki kemampuan berikatan langsung dengan reseptor berarti bukan steroidogenesis dulu, tetapi yang atas dulu yang AR berikatan dengan ARE itu didulukan, baru kemudian steroidogenesisnya di bawah. Karena itu adalah steroidogenesis itu produk dari peningkatan hormon-hormon kan, bukan tiba-tiba steroidogenesisnya naik kan? Ya. Jadi dengan pemberian senyawa bioaktif itu hormonnya mengalami peningkatan. Ya, hormonnya mengalami peningkatan. Hormon bisa meningkat tidak sebelum proteinnya meningkat? Hormon bisa meningkat tidak sebelum ada mRNA? Sebelum, jadi proteinnya di sini kan adalah reseptornya, reseptornya. Jadi hormon itu, hormon steroid ini akan bekerja dengan berikatan dengan reseptornya seperti itu, Prof. Jadi pasti ada istilahnya sama-sama membutuhkan seperti itu, Prof. Jadi jika hormonnya defisiensi maka reseptornya inaktif dan berikatan dengan protein HIT-SWAP. Jika dia ada hormonnya maka reseptornya aktif dan dapat berikatan sehingga terjadilah aktivitas biologis dalam sel seperti itu, Prof. Iya betul, memang berputar ya. Jadi berputar sehingga nanti akhirnya akan menghasilkan hormon untuk membantu folikulogenesis dan mempengaruhi steroidogenesis. Kemudian yang pertanyaan kedua, Mohon dapat diulang, Prof. Pertanyaan kedua tadi adalah kan ditemukan dosisnya adalah 100 sampai dengan 200 mg berat badan dikos ya. Itu kalau dikos, kalau setiap wanita ingin mendapatkan kemanfaatan kira-kira harus mengkonsumsi berapa untuk siwetnya, green siwetnya? Terima kasih, Prof. atas pertanyaannya. Jadi ini rentang yang didapatkan yaitu ada peningkatan pada dosis 100 mg, ada peningkatan pada dosis 200 mg. Jadi untuk manusia atau khususnya wanita mengkonsumsi ini yang mana akan dikonversi untuk mengetahui dosis pada manusia atau pada khususnya pada wanita, yaitu jika 100 saya pernah mengkonversi yaitu sekitar 1,12 gram. 1,12 gram dengan menggunakan tabel konversi. Itu siwetnya atau ekstraknya? Maksudnya dalam hijaunya atau ekstraknya? Iya, ekstraknya hasil ya ekstrak. Jadi 100 sampai dengan 200 itu kira-kira kalau dikonversikan ke manusia 1,12 dan 2, sekian. Iya. Berdasarkan hasil konversi. Gram hasil konversi ekstraknya. Iya. Berarti Ekstrak ekstrak ini itu diperoleh dari berapa miligram atau berapa kilogram buah hijau. Nah, maksud saya tuh, saya kepingin kalau saya mau mengkonsumsi gambang hijau ini atau alga hijau ini, berapa yang harus saya konsumsi supaya saya mendapatkan kemanfaatan ini? Itu maksudnya. Sudah gitu. Coba nanti dihitung lagi ya, sehingga saya bisa mengambil manfaatnya langsung, harus mengekstrak. Kalau mengekstrak kan nanti saya minum alkohol juga dari ekstraknya. Kan kayaknya ekstrak itu kan bukan untuk konsumsi langsung. Nah, kalau saya mau mengkonsumsi langsung kan berarti harus dari alganya itu berapa kira-kira? Apakah dengan 1 gram atau setengah kilo sehari gitu? Itu maksud saya. Prof, mohon izin sedikit menambahkan terkait dengan ekstraknya, karena saat mengekstrak kan sudah untuk etanol 96% ini sudah di istilahnya bebas etanol. Jadi saya rasa kalau untuk ekstrak etanol itu
tapi boleh dikonsumsi dan ekstrak ketan itu bisa dikonsumsi langsung oleh manusia. Masih tahapan. Nah, berarti kan tidak boleh kan? Nah, karena tidak boleh, maka saya ingin mengkonsumsi rumput alga hijaunya, enggak ekstraknya. Maka saya ingin tahu berapa yang harus saya konsumsi supaya saya mendapatkan kemanfaatan dari alga hijau ini. Karena kan benihnya mesti reseptif memberikan kemanfaatan. Baik, terima kasih jawabannya di saya puas dengan jawabannya kita berikan. Terima kasih Prof. Bonda. Alhamdulillah kalau sudah puas. Baik, selanjutnya kami persilahkan Dr. Yeti Anangisi, Dr. Spesialis Patologi Spesialis. Iya, terima kasih Prof. Pimpinan sidang Prof. Dipora atas kesempatannya. Selamat ya saya ucapkan pertama kali untuk Prof. Pemda Lu hari ini ya, atas sampainya Anda pada sidang pada siang hari ini ya. Yang ingin saya tanyakan dari Lu hari ya, Anda mengangkat MSG ya sebagai penyebab infertilitas. Tentunya banyak penyebab infertilitas dan pula MSG itu tidak hanya digunakan sekarang saja, bahkan mungkin dulu buyut-buyut kita ya, orang tua kita itu juga pakai MSG, tapi toh anaknya ya banyak-banyak gitu ya. Tapi memang dulu variasi jajanan atau variasi makanan ringan itu tidak sebanyak seperti sekarang ini ya. Nah, yang saya ingin tekankan itu urgensi ya, urgent. Anda memilih topik ini ya, topik disertasi adalah MSG sebagai infertilitas itu ya. Seberapa besar gitu ya urgensinya untuk meneliti MSG itu pada infertilitas? Apakah Anda bisa membuktikan adanya kerusakan gonad itu ya dari MSG itu ya, selain tadi yang disebutkan adalah kerusakan pada hipotalamus gitu ya. Nah, silakan buat satu-satu dulu sih ya, nanti lupa lagi ya. Mohon maaf, Dokter. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kenapa saya menggunakan MSG sebagai bahan sebagai model infertilitas? Jadi memang MSG ini saya gunakan sebagai model infertilitas dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efek dari MSG pada hewan coba dan untuk sebagai acuan pemberian terapi alga seperti itu. Memang penggunaan MSG pada saat ini mungkin pada generasi sekarang dibandingkan generasi dulu itu sepertinya lebih banyak sekarang, karena saya pernah baca sekitar 77,3% sekian terkait dengan penggunaan MSG oleh masyarakat Indonesia. Jadi MSG kan tidak harus dikonsumsi secara langsung, tidak mungkin dikonsumsi secara langsung, tetapi berdasarkan bumbu-bumbu dapur, berdasarkan makanan-makanan, sup, makanan siap saji, instan, bahkan pada bakso saya pernah baca terdapat sekitar 4,8 gram dari MSG. Jadi seperti bakso, mie ayam seperti itu, jika dikonsumsi terus-menerus dalam waktu yang panjang dan dikonsumsi banyak, dan konsumsinya pasti akan menimbulkan masalah pada organ reproduksi. Nah, terkait dengan hasil penelitian saya ini, di mana digunakan sebagai model infertilitas dan dilakukan cek memang sebelumnya pada tikus coba, yaitu dengan mengecek secara swab vagina untuk mengetahui siklus estrusnya seperti apa. Jika dia mengalami gangguan pada siklus estrus, di mana hasilnya juga sudah tercantum pada laporan untuk hasil swab pertama swab pertama itu menandakan tikus fertil karena berada pada folikuler proestrus estrus. Jadi sebelum diberikan induksi MSG, kemudian swab kedua pasca induksi MSG, dan yang swab ketiga itu setelah pemberian alga untuk mengetahui alga ini sebagai terapi untuk MSG tersebut. Untuk data sendiri Anda atau tidak yang untuk terkait dengan infertilitas yang disebutkan oleh MSG?
data berapa persen dari infertilitas itu yang disebabkan oleh MSG? Ada datanya? Kalau untuk dosisnya ada, kalau untuk datanya apakah ada sudah penelitian terdahulu yang menyebutkan itu? Untuk persentasenya belum nemu gitu ya, belum membacanya ya. Hanya dosis pemberian MSG itu saja dengan dosis sekian, dosis 400 mg, ada dosis 0,2 gram itu menimbulkan kondisi disfungsi dari sistem reproduksi, penurunan hormon estrogen dan ekspresi gen itu ke arah infertilitas seperti itu. Gangguan pada ratus karena mohon maaf, kalau maksudnya ini ke manusia karena terbatas. Pada manusia mungkin karena sangat berisiko untuk penelitian MSG pada manusia, jadi pemberian MSG ke manusia saya belum menemukan persentase apakah dia menyebabkan infertil, tapi berdasarkan percobaan dengan hewan coba itu menunjukkan adanya penurunan pasca pada sistem reproduksi pasca pemberian MSG seperti itu. Baik. Kemudian yang pertanyaan kedua ternyata dari kelompok tikus itu tadi ya, ada kelompok yang K0 ya, yang dia tidak diberikan MSG ya. Ternyata dia menunjukkan tapi diberi angka juga ya, diberi maaf dokter, untuk kelompok kontrol sehat tidak mendapatkan MSG dan tidak mendapatkan angka kontrol sehat. Oke, dan ternyata dia ekspresinya tadi yang diteliti tadi ya, itu ternyata tidak lebih tinggi dibandingkan kelompok perlakuan yang diberikan alga ya, entah itu di dosis yang mana, ada di dosis 100, 200, 400. Ternyata kelompok yang diberikan perlakuan, yang diberikan MSG dan kemudian diberikan alga itu ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang K0 tadi. Nah, maksud saya begini, apakah dari pernyataan saya ini nanti ya, bagaimana tanggapan saudari ya? Jadi tidak mengapa gitu ya, konsumsi saja MSG ya, asalkan diberikan alga ini, itu gimana? Terkait itu memang untuk konsumsi makanan yang mengandung MSG ini kita tidak dapat cegah dan tidak dapat hindari, terutama saya jujur diri saya sendiri, mungkin saya termasuk generasi micin, di mana saya suka mengkonsumsi makanan seperti ya bumbu-bumbu yang campuran-campuran yang banyak MSG-nya, terus snack-snack yang MSG seperti itu. Jadi saya pengalaman secara pribadi, mungkin dokter maaf, saya juga terus terang mengalami infertilitas. Saya mengalami tapi sekarang tapi sudah putra, alhamdulillah selamat ya, sudah kan ini ditulis, saya lihat ada putranya satu, terima kasih ya. Oke baik, tarik nafas dulu, santai dulu, tarik nafas ya. Mau diteruskan atau sudah? Jadi pengalaman saya memang saya mengalami infertilitas primer, tapi sekarang saya sudah memiliki putri. Mungkin salah satu waktu itu saya berpikir apakah karena makanan saya seperti itu, karena saya dari kecil memang suka mengkonsumsi seperti cilok, mungkin kemudian bakso yang banyak mengandung bumbu-bumbu micin seperti itu. Jadi saya tertarik kemudian mencari penelitian terkait MSG yang memang lebih banyak ke hewan coba seperti itu, dan konsumsi MSG juga cukup besar oleh penduduk Indonesia. Jadi sangat terbuka hati saya untuk menggunakan MSG sebagai modal efektivitas dengan pemberian alga ini, karena alga ini juga banyak di Bali dan mudah didapat, banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Bali sebagai makanan langsung, sekalipun pada saya
saya ingin menggunakan alga ini menjadi terapi dari MSG tersebut. Seperti itu dokter. Iya, terima kasih. Jadi Anda tidak sendirian sebenarnya. Yang bertanya ini pun juga sama ya. Tapi alhamdulillah sudah dikaruniai 3 anak saya. Ya, terima kasih Prof. Dikoran pimpinan sidang. Saya puas dengan jawabannya. Alhamdulillah sudah puas. Jadi ini kelihatannya ada prospek bisnis nantinya. Yang pertanyaannya beliau ini, kalau ada makanan-makanan seperti bakso apa itu ada tanda hijaunya itu dalam bentuk sesuatu yang bisa disertakan. Atau kalau kita lihat seperti contoh ada rumput laut yang mengandung MSG, ada. Tadi itu apa ya? Baik, saya teruskan kepada gilirannya adalah Dr. Ira Humaira, Dr. MSI. Kami sudah. Terima kasih pimpinan sidang. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Mendos telah mencapai tahapan studi sehingga menghasilkan penelitian yang bagus sekali, dan harusnya ini bisa mengangkat kekayaan alam kita dengan alga hijau. Saya melihat beberapa pertanyaan dari penyangga sebelumnya yang ingin mengulik ke depannya untuk produk dari ganggang hijau ini. Apakah Anda sendiri sudah punya prospek untuk dibikinkan suatu produk yang bisa dipasarkan ke masyarakat? Terima kasih Dr. atas pertanyaannya. Untuk itu karena masih tahap harus melewati tahap isolasi bahan seperti yang saya katakan tadi, isolasi satu senyawa yang dominan kerjanya dominan untuk sistem reproduksi ini, kemudian toksisitas bahan, toksisitas dosis seperti itu, uji klinis lengkap. Setelah itu mungkin baru saya memikirkan terkait dengan pembuatan mungkin suplemen atau kapsul seperti itu. Tapi karena harus melewati tahapan-tahapan itu dulu, jadi itu dulu yang saya lakukan. Tapi memang kedepannya mungkin saya akan ke arah sana untuk terkait dengan agar bisa dikonsumsi untuk secara langsung dan mudah seperti itu, Dr. Ira. Untuk kebanyakan produk bisa kita sebutkan produk herbal itu kan biasanya berhenti pada suplemen, karena penelitiannya itu tidak sampai tahap terapi atau kita belum menemukan mekanisme yang dari awal sampai terapi itu ditemukan. Nah, ketika Anda menggunakan alga hijau ini di hewan coba, kenapa Anda tidak menggunakan perbandingan dengan bahan yang juga memiliki efek antioksidan yang tinggi juga selain alga hijau, untuk dibandingkan apakah memang penggunaan alga hijau terhadap efek steroidogenesis ini cukup signifikan? Dokter, jadi memang saya ingin melihat dulu seperti apa kerja dari alga hijau ulpalanctuca ini, khususnya spesies ulpalanctuca yang ditemukan di Bali ini, bagaimana kerjanya, bagaimana mekanismenya, kemudian bagaimana dosis yang tepat, kemudian nanti dilanjutkan dengan isolasi bahan. Kan ini masih secara menyeluruh dari ekstrak tersebut yang ditemukan, senyawa BAPP yang ditemukan yang digunakan, yang mana bekerja secara sinergi seperti itu. Jadi saya belum membandingkan dengan yang lain, hanya berdasarkan dari studi saja, maksudnya membandingkan dengan hasil saya dengan yang lain. Tapi saat membandingkan ini, tujuan saya itu karena seperti tadi pengalaman saya, karena ini banyak di Bali, sepertinya mudah didapat. Jadi saya ingin mengetahui dulu untuk ulpalanctucanya ini seperti itu. Satu pertanyaan terakhir, pemberian MSG itu kan di hewan coba ini diberikan secara oral ya, artinya sistemik, semua produk utama yang beredar bebas itu bisa ditangkap oleh berbagai macam reseptor yang ada di sel. Nah, apakah proses infertilitas yang dialami oleh tikus itu hanya karena kerusakan pada reseptor di androgen dan estrogen, ataukah juga adanya kerusakan sendiri di
Utalamus dan hipotesis. Terima kasih pertanyaan Dr. Ira. Terkait dengan MSG ini dapat mempengaruhi secara sistemik dari di mana pemberiannya itu dapat jika berlebih dan tidak dapat ditanggulangi oleh tubuh, tidak dapat dimetabolisme, itu juga dapat berpengaruh, maksudnya tidak dapat dimetabolisme oleh hati sehingga glutamat bebas dalam darah meningkat, akhirnya juga dapat berpengaruh pada organ-organ termasuk hipotalamus dan hipofise, dan juga peningkatan dari radikal bebas secara sistemis selain juga pada organ reproduksinya seperti itu dokter. Satu lagi, misalnya ketika kita mengkonsumsi alga tanpa ada kelainan infertilitas, apakah akan terjadi efek samping proses stereogenesis yang berlebihan? Untuk konsumsi alga, kalau misalnya dia tidak terjadi, karena efeknya bisa jadi jika berlebih seperti tadi pada dosis 400 mg dia mengalami penurunan, bisa saja ada feedback negatif atau adanya kalau kondisi tubuhnya normal, kalau pada dosis yang tinggi, mungkin kalau dosisnya tidak terlalu tinggi seperti itu mungkin masih aman. Kalau misalnya sampai di dosis 400 mg bisa mungkin terjadinya feedback negatif seperti itu. Tapi berdasarkan hasil studi pakar yang lalu terkait alga hijau, untuk toksisitasnya itu tidak ada, dinyatakan tidak toksik. Tapi saya takut kalau misalnya mengkonsumsi terlalu banyak dengan dosis yang tinggi tanpa adanya kelainan, maka akan dapat menimbulkan hal yang tidak baik, atau misalnya efek samping seperti itu. Karena efeknya bisa saja seperti kalau saya bisa kaitkan mungkin seperti hormon replacement terapi, jadi bisa negatif, bisa positif pada kondisi tertentu. Kalau misalnya kondisinya berkaitan dengan ingin menterapi, hasilnya akan positif. Kalau misalnya dia dalam kondisi normal, dikonsumsi terlalu banyak, bisa saja menimbulkan efek samping yang kita tidak ketahui seperti itu. Dokter, Terima kasih atas jawabannya, saya puas. Terima kasih, puas ya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Anda atau Dr. Remesi. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Selamat ya Ibu Ali, Terima kasih sudah di tahap ini. Pada keterbatasan penelitian Anda menuliskan bahwa Anda mendapatkan SD yang sangat besar. Nah, karena boleh saya bicara tentang metode, karena metode itu adalah sebuah jantung penelitian yang kemudian akan membuktikan bahwa hasil yang didapat itu benar atau tidak. Nah, betul primer yang Anda tuliskan di halaman sini adalah primer yang Anda gunakan ya? Betul. Baik. Nah, untuk real time PCR, efisiensi adalah sebuah hal yang sangat penting ya, untuk mendapatkan apakah memang yang didapat itu hasilnya betul-betul gen yang memang kita inginkan. Nah, ketika saya lihat di sini Anda citasinya itu adalah reference nomor 94. Sayangnya itu adalah primer atau studi pada kencing, padahal Anda menggunakan tikus. Ya, tapi alhamdulillahnya masih ada kecocokan sedikit, jadi masih bisa menempel. Namun ternyata ketika kita lihat kembali, primer ini tidak spesifik. Dia bisa berikatan dengan banyak gen lainnya, seperti misalnya BDNF, MAP kinase. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah metode validasi apa yang Anda gunakan sehingga Anda yakin bahwa yang diamplifikasi oleh real-time PCR tersebut adalah androgen reseptor, estrogen reseptor alpha, dan estrogen reseptor beta. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Ahmed atas pertanyaannya. Terkait dengan primer yang digunakan tersebut, terkait dengan spesifikasinya telah saya coba juga lakukan menggunakan tools bioinformatik dengan blast nucleotide. Kemudian saya mencari bagaimana kesesuaian antara primer yang saya gunakan dengan mencit ataupun dengan tikus. Kalau boleh saya jabarkan
untuk AR-nya sendiri, di mana AR ini studi lalu memang menggunakan kadar mencit. Tetapi saat saya studi S2 di Universitas Udayana, itu saya melakukan juga, maksudnya menganalisis, bukan saya melakukan PCR-nya, tapi saya menganalisis untuk ekspresi AR pada ratus Norvegicus. Jadi hasilnya standar deviasinya rendah dan signifikan. Itu saya teliti pada kalau tidak lupa kelenjar prostat, sedangkan rekan saya pada penis dan juga rekan saya yang lain itu pada vagina. Jadi kita bertiga menggunakan primer tersebut, AR tersebut, dan hasilnya bagus dengan standar deviasi yang rendah, dengan konsistensi data yang konsisten seperti itu. Kemudian untuk ER alpha, RL alpha dan ER beta juga saya telah melakukan blast untuk mengetahui apakah telah sesuai primer yang digunakan ini untuk nanti dilakukan running. Kemarin juga saya coba mengecek kembali spesifikasinya bahwa yang muncul memang untuk ER alpha dan ER beta memang 100% untuk 100% untuk ratus Norvegicus, dan juga AR tadi saya alignment dengan struktur pada mencit, primer pada mencit itu hasilnya kalau nggak salah 95% sekian untuk kecocokannya. Jadi sehingga digunakan primer tersebut untuk menemukan, mengidentifikasi, karena ini tahapannya masih tahap screening, dokter real time, bukan untuk sekuen lengkap atau bukan untuk sequencing lengkap atau real time konvensional, sehingga hanya men-screening bahwa mendeteksi pada ovarium terdapat androgen reseptor, estrogen reseptor alpha dan estrogen beta berdasarkan primer tersebut. Seperti itu. Baik, berarti Anda tidak memvalidasi ya? Seperti misalnya ketika Anda sudah lakukan jawaban PCR, Anda lihat melting curve-nya. Ada ya? Melting curve? Iya, ada. Ya. Ada berapa peak yang Anda dapatkan? Berdasarkan data itu ada sekitar 6 untuk suhunya, meltingnya 60 derajat. Ya. Peaknya, puncaknya? Ada berapa? Ya, sudah berapa? Nah, karena ini kalau dia spesifik, itu kita tidak perlu validasi. Alhamdulillah memang seperti itu. Sayangnya ini primer yang digunakan itu tidak spesifik, karena dia bisa meningkatkan memang pada tikus, tapi bisa pada bagian lain. Sehingga satu hal yang seharusnya dilakukan adalah mudah saja Anda bisa lakukan gel elektroforesis untuk melihat sesuai atau tidak dengan PCR produk yang Anda dapatkan. Karena jelas seperti misalnya androgen reseptor ya. Di situ kalau saya lihat yang harusnya tertulis tapi tidak tertulis ini harus sekitar 485 base pair PCR produk Anda. Tapi BDNF dia adalah 255 base pair. Dia sama-sama dengan PCR dengan primer ini dia bisa mengamplifikasi lebih banyak. Makanya disitulah pentingnya Anda di sini menuliskan ada melting curve. Anda lakukan melting curve sehingga nanti Anda bisa lihat apakah ada berapa peaknya. Kalau satu, oke, kemudian validasi apakah ini benar androgen reseptor atau bukan. Begitu juga dengan estrogen reseptor alpha dan estrogen reseptor beta. Sehingga kalau tidak divalidasi dengan primer tidak spesifik seperti ini, maka sebenarnya kita tidak bisa menyimpulkan apakah ini benar-benar androgen reseptor atau dia adalah estrogen reseptor. Walaupun kita sudah lakukan gas, tapi tetap harus dilakukan validasi di akhirnya. Ya. Nah, kemudian di sini adalah hasil saya bagi PCR ya. Di sini ditulis adalah ekspresi relatif. Ya, ini relatif terhadap apa? Baik, untuk ekspresinya memang ekspresi relatif, tidak absolut. Jadi kalau absolut itu mutlak, kalau relatif itu karena ini berdasarkan screening, dokter menggunakan real time PCR, bukan menggunakan real time konvensional, yang mana setelah saya konsulkan, jika untuk mengetahui sequencing lengkap apakah ini spesifik untuk gen ini dan apakah ini spesifik untuk gen baik itu tikus, mencit maupun human, itu harus melewati sequencing lengkap dan harus diawali dengan real time konvensional. Itu berdasarkan hasil diskusi saya dengan
yang membantu saya untuk melakukan PCR tersebut. Jadi kalau dari real time memang untuk hasilnya ini memang sampai di screening saja, seperti itu. Dapat hasil screening, hasil identifikasi bahwa oh ini ada negatif dan positif dari, jadi tidak harus sequencing secara lengkap bahwa ini spesifik untuk apa, seperti itu. Saya tidak meminta untuk sequencing. Ini adalah sebenarnya antara real time dan konvensional itu sama-sama bisa di gel elektroforesis. Ya, gel elektroforesis saja. Jadi kita bisa memperkirakan ini sama nggak sih panjang base pair dan sebagainya yang diharapkan. Tapi tidak apa-apa. Berarti intinya adalah kita tidak bisa yakin bahwa ini adalah ER atau IR ya. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah ini adalah Anda menuliskan sebagai ekspresi relatif. Nah ini relatif terhadap apa? Karena kalau relatif kan kita bandingkan dengan sesuatu ya. Nah ini ekspresi relatif ini maksudnya apa? Untuk ekspresi relatif karena dia tidak absolut, jadi tidak apa ya? Karena hanya screening, hanya identifikasi saja bahwa ini negatif dan positif, jadi relatif ya, relatif mungkin saja bisa ekspresinya tinggi, mungkin saja bisa ekspresinya rendah karena tidak dilakukan tadi dengan konvensional. Tidak ada hubungannya dengan dilakukan konvensional. Relatif ini dia disebut sebagai dia tinggi, dia rendah itu dibandingkan dengan apa? Itu yang maksud saya ekspresi relatif. Disinilah pentingnya Anda memiliki kontrol. Anda memiliki perlakuan kontrol ya. Kontrol yang sehat ya. Tapi ternyata di sini kontrol sehatnya juga naik 5, ada yang 5, ada yang 8 ya. Kita lihat kalau bisa lihat. Nah, sebenarnya ini dia dibandingkan dengan apa sehingga kita bisa bilang dia relatif. Nah, tidak apa-apa. Mohon maaf, izin dokter, mungkin dengan housekeeping gen yang digunakan sebagai kontrol GAPDH waktu itu digunakan. Apakah itu bisa digunakan sebagai kontrol amplifikasi? Betul. Jadi nanti ada rumusnya memang. Jadi apa dikurangi gen yang kita inginkan dikurangi pH, tapi tetap dibandingkan lagi dengan kelompok perlakuan. Mungkin nanti Bu Ari bisa baca kembali ya. Dan ngapunten satu lagi ini terakhir, bukan pertanyaan, tapi ini penting karena kan Bu Ari mau bikin S2 ya, insya Allah ya, itu dekat ya. Di sini penting sekali supaya tidak keliru bahwa antara one step real time PCR dengan two step real time PCR itu berbeda, ya. Sehingga metodenya bisa kadang-kadang mungkin kita ya mungkin tidak ada pengaruhnya kalau kita sudah gunakan two step real time PCR, tapi kemudian buffer selanjutnya kita gunakan yang di one step PCR, bisa jadi tidak ada pengaruhnya, tapi bisa jadi ada pengaruhnya karena kita tidak tahu kandungan buffer itu apa. Bisa jadi memang hal inilah yang kemudian menyebabkan variabilitas dari result Anda ya. Banyak sih dari tadi buffer, primer, template dan lain sebagainya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Dokter Anet puas? Baik, saya lanjutkan kepada Profesor Dr. Widyadi MSc Dewa. Monggo. Terima kasih pada pimpinan sidang. Pertama-tama saya sampaikan selamat ya pada Pemda Lo hari ini selalu melindungi. Tadi pertanyaannya sudah cukup banyak ya dari berbagai aspek sudah. Saya tanya yang ringan-ringan saja ya. Tidak perlu stres. Dari hasil penelitiannya di halaman 1 itu diketahui bahwa pemberian ekstrak etanol 96 mempunyai nilai positif ya. Nilai positif terhadap hormon, terhadap folikel atresia, terhadap pertumbuhan folikel dan yang terhadap korpus luteum. Yang ingin saya tanyakan ya, kalau dia mempunyai efek positif, bagaimana saran yang disampaikan? Karena kan saran itu sebenarnya kan implikasi dari hasil penelitiannya. Satu dulu, ada 2 pertanyaan. Monggo, Dokter Lu. Baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Jadi karena dia mendapatkan hasil yang positif, kemudian efektif, tadi memang ada kekurangan terkait dengan
memang konsistensinya tidak baik kalau dilihat dari standar deviasi, tapi berdasarkan kembali lagi bahwa ini merupakan hasil penelitian dan juga saat ini mungkin saya dapatkan seperti itu berdasarkan kondisi di lapangan akhirnya menimbulkan adanya standar deviasi yang cukup tinggi. Jadi karena ini efektif, jadi saran dari saya yang mana nantinya akan melakukan penelitian lebih lanjut, karena ini kan tadi efektifnya pada ada yang 100, ada yang 200 mg terkait dengan dosis. Jadi dapat dikonsumsi pada dosis 100, rentangan dosis 100 sampai 200 mg untuk menimbulkan hasil yang positif. Jadi memang harus dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efek dosis mana yang paling dominan yang dapat menimbulkan efektivitas. Maksud saya begini, kan judulnya itu untuk regenerasi dari sel folikelnya, regenerasi sel folikel. Kita tahu pada proses folikulogenesis itu adalah proses rangkaian proses yang rumit ya. Nah, perbaikan folikulogenesis di dalam proses folikulogenesis itu ada dinamika folikel. Artinya apa? Tidak semua folikel yang tumbuh itu dia akan menjadi folikel yang matang. Kalau pada ternak, pada hewan adalah menjadi folikel juga. Pasti ada yang atresia, dan itu adalah kondisi fisiologis atresia folikel itu. Ya, pada penelitian ini itu kan disebutkan akan terjadi perbaikan regenerasi folikel. Regenerasi folikel atau cadangan folikel yang diperbaiki ini kan belum ada penelitian, kalau di pembahasan kan belum ada yang yang konkret gitu ya, hanya perbaikan regenerasi. Ini kan apa? Terkait dengan saran. Kalau kita memberikan saran itu kan dari roh penelitian ini. Kalau sudah ada perbaikan folikel, sarannya kan harus terkait dengan folikel. Apa tidak terpikir oleh promotor yang terkait dengan folikelnya baik, proses folikulogenesisnya baik, tapi ending hasil akhirnya kan perlu juga dibuktikan. Apa Bu? Mungkin sebelumnya saya melakukan overlapping sampel untuk mencegah adanya nanti kedepannya melakukan penelitian dengan melakukan overlapping sampelnya diperbanyak untuk mencegah adanya kondisi di lapangan yang mana saat dilakukan saat melakukan PCR atau saat melakukan penelitian kemudian ada hal-hal yang di luar ada faktor X yang kita tidak tahu, kemudian hasilnya agak buruk, agak jelek untuk datanya, jadi di-exclude seperti itu. Jadi melakukan overlapping sampel untuk mungkin tidak perlu melakukan overlapping sampel ya. Jadi mungkin nanti perlu ditambahkan di sana nanti namanya dikoordinasikan dengan promotor dan promotor. Jadi yang perlu yang disampaikan di sana kan implikasi dari hasil ini kan. Ini kan folikelnya ada perbaikan dan lain-lain, tapi hasil akhirnya kualitas sel telurnya bagaimana, kualitas oositnya bagaimana yang dihasilkan dari proses perbaikan folikulogenesis. Kalau kualitas oositnya itu tidak baik, tidak matang kan juga percuma, tidak bisa difertilisasi. Jadi mungkin arahnya ke sana. Mungkin perlu pemeriksaan kualitas dari oosit. Kualitas dari oosit itu adalah tingkat kematangannya, supaya kalau memang dia benar matang, dia bisa difertilisasi. Tetapi kalau oosit yang dihasilkan dari proses folikulogenesis itu banyak yang belum matang, kan juga tidak bisa difertilisasi. Mungkin arahnya ke sana ya. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Saya kembalikan pada pimpinan sidang. Baik, terima kasih Prof. Saya kira sarannya bagus sekali. Sebelum ke pertanyaan akademik, mungkin saya bertanya. Kedua, yang pertama, saya lihat pada dosis 100 mg per kilogram berat badan menghasilkan kandungan testosteron. Jadi kalau begitu ini bisa untuk jenis yang laki-laki. Katakanlah percobaan harus yang laki-laki, bukan manusia dulu. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Untuk
ini terkait pemberian MSG, kemudian terapi dengan alga bisa dilakukan pada tikus jantan untuk penelitiannya, di mana juga bisa mengecek kadar hormon, kemudian juga bagaimana kondisi dari kesuburannya dengan spermatogenesisnya, seperti itu, kelenjar prostat, seperti itu. Apa sudah ada penelitian sebelumnya? Terkait dengan pemberian alga, bahan terapi ini belum ada untuk yang ada. Baik, pertanyaan kedua, sebagai seorang dosen dan peneliti, saya yakin bahwa Anda tidak akan berhenti dalam penelitian itu saja. Nah, tadi sudah disebutkan oleh penyanyi bahwa ini adalah suatu herbal, kelemahan pada herbal teman. Tentunya Anda menginginkan ini menjadi cita-cita Anda, menjadi suatu obat. Apa langkah-langkah yang akan Anda lakukan dalam hal mewujudkan ini? Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Jadi setelah melakukan tahapan uji in vivo ini dilakukan dengan isolasi bahan sampai dengan dilakukannya memilih seperti tadi, selanjutnya memilih dosis yang dominan yang bekerja dapat mempengaruhi atau dapat digunakan sebagai terapi untuk gangguan pada sistem reproduksi, kemudian dilakukan toksisitas bahan sampai dengan tahapan uji klinis lengkap, di mana dengan subjeknya pada manusia secara langsung. Setelah itu tahapan uji klinis lengkap saya rasa juga butuh beberapa kali penelitian untuk uji klinis yang langsung ke manusia. Setelah itu baru nanti jika hasilnya tetap bagus, toksisitasnya rendah atau bahkan tidak toksik, sehingga nantinya bisa diwujudkan dengan mungkin pembuatan seperti tadi suplemen ataupun bahan herbal seperti itu, baik itu yang dikonsumsi secara langsung ataupun dalam bentuk sediaan mungkin bubuk ataupun tablet seperti itu. Prof. Baik, jadi waktu untuk para penyangga telah selesai. Alhamdulillah. Selanjutnya kami tawarkan kepada undang kami sampaikan undangan akademik, kami tunjukkan waktunya ini. Yang pertama kami persilahkan Dr. Niluh Kadek Alif Arsani, sarjana kedokteran Magister Biomed UBK-nya. Mohon kami silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri dulu kepada seluruh jajaran promotor, penyangga, dan pimpinan sidang dan seluruh hadirin. Saya sendiri mewakili Fakultas Kedokteran Unesa, institusi di mana Ibu Lo Ari ini sehari-hari mengemban tugas sebagai staf pengajar. Saya mewakili Bapak Dekan Prof. Saya sendiri wakil dekan 2. Bapak Dekan kami kebetulan berhalangan untuk hadir, dan saya hadir bersama Korprodi Sarjana Kebidanan yang Ibu Lo mengajar setiap harinya. Pada kesempatan ini saya pertama ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih banyak atas bimbingan yang sudah diberikan oleh seluruh dosen, promotor, kopromotor, dan seluruh penyangga dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, sehingga Ibu Lo Ari ini pada hari ini bisa berada pada event atau momen di mana dia menempuh ujian promosi doktor. Selanjutnya tentunya yang berbahagia, Lo Ari ini selamat saya sampaikan. Kami dari Fakultas Kedokteran Unesa sangat bangga dengan pencapaian Anda pada hari ini, dan tentunya juga kepada suami yang hadir pada kesempatan hari ini dan seluruh keluarga saya sampaikan ucapan selamat. Baik, karena di sini selain mewakili pimpinan di fakultas, saya juga sebagai undangan akademik mohon izin mungkin menyampaikan beberapa hal terkait dengan disertasi yang tadi sudah dipaparkan, dan juga diskusi yang sangat menarik bagi saya sendiri karena secara keilmuan saya juga di bidang kedokteran reproduksi dan penelitian saya juga banyak terkait dengan hal tersebut. Namun di sini target saya penelitian yang saya lakukan itu lebih banyak kepada yang menjelang menopause, di sini kepada sampel
sampel yang premenopause biasanya saya melakukan beberapa kajian. Nah, terkait dengan penelitian saudara Provenda, lebih banyak kepada atau mendiskusikan tentang efek dari alga ini kepada sampel yang infertil gitu ya, kepada kaitannya dengan infertilitas. Nah, ini sangat menarik di mana pada wanita yang menjelang menopause atau pada wanita premenopause yang katakanlah umur 40 tahun ke atas, itu juga terjadi penurunan yang sangat tajam dari folikel dan penurunan level estradiol juga. Nah, apakah ada belum hari mempunyai data untuk alga ini juga bisa kita berikan kepada yang menjelang menopause tersebut sehingga bisa paling tidak mencegah penurunan yang tajam dari penurunan folikel dan juga tentunya penurunan yang tajam dari estradiol sehingga bisa mengurangi gejala-gejala yang terkait dengan premenopause dan menopause tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Arik atas pertanyaannya terkait dengan bahwa alga ini apakah bisa diberikan pada menopause. Karena saya belum menemukan datanya untuk yang sebelumnya. Tadi untuk alga hijau pada sistem reproduksi masih sangat terbatas, itu lebih ke tikus jantan dan lebih ke arah reproduksi masa produktif seperti itu. Kalau untuk menopause mungkin nanti menjadi bahan riset selanjutnya untuk mengetahui bagaimana efeknya pada menopause. Tapi kalau kita lihat karena di menopause terjadi penurunan hormon, bisa saja diberikan terapi dari alga ini karena sudah ada penurunan di sana, jadi efeknya mungkin saja akan baik seperti itu. Mungkin saya bisa membandingkan karena ini herbal dengan hormon replacement terapi. Saya rasa kalau memberikan alga ini efek sampingnya atau resikonya lebih rendah dibandingkan dengan pemberian hormon replacement terapi. Tidak dimungkiri juga saya sewaktu S2 melakukan penelitian, tapi itu lebih ke arah pada tikus jantan, itu andropause, di mana pemberian saat itu adalah hormon replacement terapi. Jadi banyak keterbatasan yang saya alami ketika diberikan hormon secara langsung terhadap tikus tersebut. Jadi ada efek-efek yang tidak saya duga seperti penambahan berat badan dan sebagainya yang bahkan banyak yang ini di tengah jalan tikus tersebut tidak mampu untuk menerima dari atau metabolisme HRT tersebut. Jadi saya rasa efek sampingnya besar sekali sehingga akhirnya saya memberikan dengan alga hijau seperti itu. Mungkin nanti ke depannya kita bisa bersama-sama melakukan penelitian pada menopause. Baik, saya puas dan itu yang saya tunggu jawabannya. Kita bisa berkolaborasi untuk penelitian selanjutnya. Izin Prof, mungkin boleh satu lagi. Jadi selaku pimpinan fakultas saya juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan studi daripada dua hari ini. Saya lihat dia cukup baik perjalanan studinya sehingga bisa selesai atau kurang ya kalau tidak salah jadinya. Namun demikian saya yakin ada beberapa mungkin kendala ataupun hambatan yang ditemui selama melakukan riset terutamanya. Mungkin kira-kira adakah hambatan yang atau bagaimana? Ya, silakan Bu Adi. Terima kasih dokter. Terkait dengan hambatan selama penelitian ini sampai sekarang pastinya ada terkait. Yang pertama itu pasti pada uji statistik, di mana uji statistik memang waktu itu saya mengalami hambatan dan berulang kali mengulang seperti itu untuk hasilnya agar statistiknya itu sesuai seperti itu dan bisa mewakili hasil dengan menggunakan metode statistik seperti yang saya gunakan. Kemudian yang kedua memang terkait pendanaan, di mana memang saya mendapatkan pendanaan dari BPI, tetapi itu juga perlu dipahami sebelum cair. Saya perlu menalangi dengan biaya sendiri seperti itu. Mungkin di situ hambatan yang tapi tidak apa, sekarang sudah diatasi dengan BPI sudah memberikan dana riset yang sesuai yang cukup maksud saya, yang
cukup untuk riset saya ini. Kemudian yang ketiga adalah publikasi yang membuat mungkin saya lamanya saya artikel saya publish seperti itu. Terkadang kendalanya saya telah menunggu lama, telah melakukan revisi mayor, ujung-ujungnya di reject. Kemudian saya telah memasukkan sesuai dengan skopnya, ujung-ujungnya di reject seperti itu. Jadinya seperti itu kendala saya penelitian. Ya, tapi semua kendala itu pada hari ini semoga berujung indah ya, Bu Ali dan seluruh pimpinan sidang dan seluruh penguji juga. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Satu lagi mungkin karena terbatas waktu, kami pilihkan Dr. Alvin Firasi, spesialis penyembuhan bagus dari Dr. Klinik. Monggo Dok. Terima kasih Prof atas kesempatannya di sidang. Pertama-tama selamat pada Promovenda untuk presentasinya cukup lancar, kemudian menjawab pertanyaan dari para penyandera juga dengan baik. Mungkin ada satu hal yang ingin saya tanyakan terkait pemilihan zat aktivitas antioksidan yang dipilih. Kenapa lebih memilih senyawa alga hijau daripada senyawa-senyawa yang lainnya, mungkin yang tinggi vitamin C atau gimana? Terima kasih. Terima kasih Dr. Agus atas pertanyaannya. Jadi terkait kenapa saya memilih alga hijau ulvarapuka, ini di mana alga hijau ulvarapuka ini memang banyak banyak begitu terdapat di Bali alga hijau. Kemudian saya teliti juga setelah dilakukan identifikasi ternyata alga hijau ini adalah ulvarapuka. Karena di masyarakat kami di sana, saya juga tinggal di daerah pesisir pantai di mana mudah gitu mendapatkan alga bahan dasar ini, sehingga saya gunakan untuk penelitian ini. Di samping juga hasil kemudian setelah saya ketahui bahwa ini alga ini gampang dan mudah didapat. Kemudian kalau misalnya nanti kedepannya akan dibuat suatu suplemen dan sebagainya, mungkin nantinya akan mudah mendapatkan bahan baku seperti itu. Sehingga saya lihat hasilnya bahwa berdasarkan studi lalu bahwa sifat antioksidannya bagus. Kemudian saya coba melakukan molekuler biokimia digunakan untuk antiinfeksibilitas. Jadi saya rasa itu alasan saya menggunakan alga hijau ulvarapuka seperti itu. Terima kasih. Ya, saya cukup puas. Terima kasih Dr. Alvin. Baik, sidang ujian akhir terbuka yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Permintaan maaf kepada undangan akademik yang belum dapat kesempatan bertanya. Selanjutnya akan diadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi Promovenda. Promovenda dan para undangan akademik dimohon meninggalkan ruang sidang ujian dokter terbuka dan dipersilakan kembali pada saat pengumuman hasil yudisium. Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian dokter terbuka dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai Promovenda selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja Promovenda dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari perpustakaan, kemampuan Promovenda dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara Promovenda mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan Promovenda dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti. Selanjutnya adalah semangat Promovenda dalam upaya menyelesaikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan serta sumbangan yang berharga dari disertasi Promovenda untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan penilaian yang dilakukan oleh panitia ujian dokter tertutup tanggal 12 Agustus 2024 yang diketuai oleh Profesor Dr. Wijiati MSI Dokter Hewan. Yang kedua, segala peraturan dan wewenang yang ada pada program studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi saudara Promovenda diterima dan dengan demikian saudara
Luh Ari Arini, sarjana sains terapan dan biomed, telah menyelesaikan pendidikan doktor, program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 3 tahun 7 bulan, serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu. Dr. Luh Ari Arini, sarjana sains terapan magister biomed, adalah doktor yang ke-1042 dari program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Baik, dipersilahkan sekarang kepada Promopenda untuk menyampaikan pesan-pesan. Silakan. Terima kasih Prof. Terima kasih dosen, penyangga, serta juga terima kasih banyak saya ucapkan kepada promotor yang telah membimbing saya sampai sejauh ini. Tanpa adanya beliau, mungkin saya tidak sampai pada saat ini. Jadi selain itu juga dukungan dari keluarga, termasuk juga suami saya yang selalu menemani saya ketika saya dari ujian sebelumnya, yang mana kami memang sama-sama menempuh studi di Universitas Airlangga, hanya beda fakultas saja, dan kami pun memiliki anak ketika menempuh studi. Jadi itu sangat buat saya sangat buat saya sangat mungkin karena saya kuliah di sini bersama, terus akhirnya saya diberikan keturunan seperti itu. Seperti itu, mohon maaf kalau saya selalu terharu kalau berbicara keluarga. Juga terima kasih saya ucapkan kepada pimpinan pimpinan dari Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha yang diwakili juga dengan Ibu PT2, kemudian juga dengan Prodi saya yang telah hadir. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya untuk dapat menempuh studi di sini, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan teman sejawat saya selama S3 yang istilahnya kita sama-sama berjuang untuk bisa lulus pada program studi S3 ilmu kedokteran di Universitas Airlangga ini. Mungkin itu hanya itu saja, Prof, karena saya masih terbawa suasana. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Tapi nama anaknya nggak ada Airlangganya. Kebetulan tidak ada, Prof, karena perempuan, Prof, karena kemarin kalau laki-laki memang berniat Airlangga. Baik, sekarang kami persilakan promotor menyampaikan pesan-pesan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga beserta jajarannya yang sudah memberi kesempatan saya untuk mendampingi Luh hingga akhir pendidikannya, dan ini berarti keinginan Luh dipenuhi oleh pihak Fakultas Kedokteran. Yang kedua, saya tetap mengucapkan terima kasih kepada pendamping saya, Promotor Dr. Arifah, yang sudah membantu, yang memberi bekal dan pengetahuannya kepada Luh, karena saya sendiri bidang ilmu yang mempelajari tentang prokaryota, sedangkan bidang ilmu yang diteliti oleh ini menyangkut makhluk hidup yang tersusun dari tipe sel eukaryota. Ya, memang beda. Terima kasih. Juga terima kasih kepada para penguji yang
tanda petik dimulai dari ujian kelayakan, ujian proposal, ujian penilaian naskah disertasi, ujian tertutup hingga ujian terbuka. Kali ini saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya, komentar, masukan yang tentu ini akan sangat bermanfaat untuk guru meniti karir di kemudian hari, gitu ya. Kemudian berikutnya saya ucapkan selamat dulu sudah apa yang langsung harapkan bersama saya dan Dr. Arifan sudah terpenuhi. Lalu yang kedua, saya juga ucapkan selamat kepada keluarga yang kebetulan memang tidak ada di tempat ini, gitu ya. Karena suami belum ini juga baru saja menempuh selesai pendidikan S3-nya di bidang ekonomi dan dasar. Oke. Artinya berselisih sekian bulan saja berpacu mereka untuk mencapai pendidikan tertinggi. Kemudian untuk pihak institusi, monggo diterima kembali kedatangan grup ini dengan status barunya. Insya Allah dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu ya. Saya pernah memberikan satu semacam penyemangat kayak motivasi begitu. Yang ini saya kutip dari mantan Presiden Amerika gitu. Small mind, top people, average minds, top events, great minds, top idea. Karena dengan penyemangat ini mudah-mudahan Anda tidak lalu selesai gitu. Justru harus berkembang. Change your attitude, you will change your life. Gitu ya. Terima kasih atas penjelasan. So, do small things that most people can do it. Gitu. Supaya be a leader, not just be a follower. Mudah-mudahan Anda selanjutnya. Ya. Terima kasih kepada pimpinan sidang yang sudah memberi kesempatan pada saya. Luar biasa. Yang terakhir kami silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan syukur alhamdulillah karena atas berkah rahmat dan hidayahnya kita semua diberi kesempatan untuk hadir di sini dalam kondisi sehat dan bahagia. Itu yang pentingnya. Walaupun dalam suasana ujian tetap bahagia. Dan saya ucapkan terima kasih juga pada Prof. Edi Bagus yang telah mempercayai saya untuk membantu beliau untuk membimbing saudara Arif. Dan apapun yang terjadi sebelumnya, hidup ini adalah tempat terus belajar ya. Jadi jangan lupa untuk melangkah. Kalau melangkah ke depan ya, bukan mundur ke belakang. Itu saja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan demikian rapat sidang ujian terbuka telah selesai.